Oke, selamat hari Minggu buat warga Gereja Toraja dimanapun berada dan saudara-saudara iman yang mengikuti ibadah live streaming ini pada minggu ini. Nah, sekedar informasi bahwa ibadah minggu ini disiarkan dari jemaat Tandi Bulan Klasis Talung Lipu. Nah, buat adik-adik dimanapun berada, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Sinode Gereja Toraja Bapak Pendeta Musa Salusuh tentang arahan persidangan klasis dan wilayah di masa pandemi ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan undang Pak Pendeta Musa Salusuh. Persilakan Pak. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan secara khusus kepada warga Gereja Toraja, kepada rekan-rekan pendeta, para penatua dan diaken dalam Gereja Toraja, pengurus wilayah dan pengurus klasis dimanapun berada. Dari jemaat Tandi Bulan, saya memberikan informasi atas nama Badan Pekerja Sinode bahwa di tengah-tengah pandemi corona ini, kegiatan kegerejaan kita tetap berjalan dalam suasana protokol kesehatan. Seperti dijadwalkan bahwa sidang klasis dilaksanakan dalam tahun ini, direncanakan sepanjang bulan Agustus, bulan September, dan mungkin ada beberapa klasis yang akan melangkah masuk ke dalam bulan Oktober. Pada bulan Oktober, pertengahan Oktober atau akhir Oktober, seluruh wilayah, ada 6 wilayah akan melaksanakan persidangan wilayah. Dan pada pertengahan November dilaksanakan rapat kerja Gereja Toraja. Tahun depan kita laksanakan sidang Sinode Am Gereja Toraja. Tetapi sebelum sidang Sinode Am masih ada satu jadwal yang tertunda, yaitu konvensi pendeta yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan Maret yang lalu, tapi karena pandemi corona ini, maka konvensi itu ditunda. Kemungkinan pertama, konvensi ini dilaksanakan pada akhir Januari atau awal Februari 2021. Kemungkinan kedua, dilaksanakan 1 minggu sebelum sidang Sinode Am pada bulan Juli tahun 2021. Tentang jadwal ini masih sedang dikonfirmasi dengan panitia pelaksana konvensi pendeta. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khusus mengenai rapat kerja, sidang klasis, sidang wilayah, dan rapat kerja, kita tetap melaksanakan dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Kita jalan sesuai dengan tata gereja. Yang bisa hadir di dalam sidang klasis sesuai dengan tata gereja hanya utusan-utusan. Jadi kalau satu jemaat hanya 3 utusan yang hadir, ya 3 saja yang hadir. Kalau jemaat itu agak besar jumlah anggotanya, memungkinkan 4 atau 5, maka hanya itu yang hadir. Kalau dulu-dulu biasa siapa yang mau hadir yang penting bayar kontribusi boleh. Tapi sekarang ini kita batasi hanya utusan sesuai dengan tata gereja yang akan menghadiri sidang klasis. Sidang klasis
kalau boleh hanya dilaksanakan 1 hari. Banyak bagian-bagian dalam sidang klasis itu kita bisa selesaikan sebelum sidang klasis, yaitu pertemuan virtual. Dalam pertemuan virtual kita sudah bahas mengenai jadwal acara, tidak perlu dibahas. Kita sudah membahas di pertemuan virtual tata tertib, sehingga masuk ke dalam sidang tidak perlu lagi pembahasan tata tertib. Dalam sidang virtual atau pertemuan virtual kita sudah membahas siapa yang akan menjadi pimpinan persidangan, sehingga sidang itu tidak lagi memilih, tapi tinggal menetapkan acara, tinggal menetapkan tata tertib, tinggal menetapkan pimpinan. Sehingga biasanya waktu itu memakan 3-4 jam, maka hanya 10 menit kita bisa selesaikan. Demikian juga dengan daftar peserta, tidak perlu lagi dibahas tetapi langsung disahkan di dalam pembukaan sidang klasis. Demikian juga sidang sinode wilayah. Yang hadir dalam sidang sinode wilayah itu hanya utusan dari klasis. Jadi kalau klasis itu hanya berhak mengutus 4 orang, walaupun banyak pendeta di dalam, maka hanya 4 oranglah yang akan hadir dalam sidang sinode wilayah. Saya menyampaikan supaya kita berbesar hati bagi para pendeta, penatua, diaken yang tidak menjadi utusan ke klasis dan wilayah, bersabar karena situasi membuat kita demikian. Mungkin pada kesempatan-kesempatan berikut kita bisa mengambil bagian seberapa yang kita inginkan. Tetapi tetap setia kepada tata gereja bahwa yang hanya ikut di dalam persidangan ini adalah utusan-utusan secara resmi. Undangan-undangan tidak perlu. Jadwal acara persidangan baik sidang klasis maupun sidang wilayah kalau boleh 1 hari, paling tinggi 2 hari. Panitia mohon diatur dengan baik, penginapan para peserta diatur dengan baik, tempat duduk para peserta persidangan diatur dengan baik, tempat cuci tangan disiapkan dengan baik, masker kalau tidak ada yang membawa masker supaya disiapkan oleh panitia. Tapi saya menghimbau supaya semua menyiapkan masker. Kemudian juga di dalam persidangan-persidangan ini kita berbicaralah seperlunya. Jangan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan kita sudah mulai memperdebatkan. Utusan-utusan ke sidang sinode am ditetapkan di klasis, dan utusan dari wilayah adalah pengurus badan pekerja sinode wilayah dengan jumlah tertentu. Usul-usul juga muncul dari klasis, usul klasis, dan juga ada usul-usul dari wilayah dibicarakan dalam sidang sinode wilayah. Semuanya kita atur dengan sebaik-baiknya. Di satu pihak, persidangan kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tata gereja. Di lain pihak, kita melaksanakan persidangan ini dalam situasi pandemi dengan tetap menaati protokol kesehatan. Saya kira ini penyampaian terkait dengan persidangan klasis dan sidang sinode wilayah. Rapat kerja akan kami informasikan melalui surat kepada masing-masing klasis. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang. Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, demikian arahan dari Ketua Sinode Bapak Pendeta Musa Sulusu. Dan sesaat lagi kita akan beribadah sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu dari Elim Sangatta. Dan adik-adik, selamat menikmati ibadah sekolah minggu.